Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nindi Novantita Belak dengan NIM 431241006. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Public Speaking. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Public Speaking dan ilmu komunikasi yang merupakan dua hal penting dan sangat berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama kita akan membahas tentang Public Speaking. Public speaking itu adalah kemampuan seseorang dalam berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan, ide, atau informasi secara jelas dan terstruktur. Public speaking tidak hanya digunakan oleh pembicara profesional saja, tetapi juga oleh mahasiswa, pelajar, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat presentasi di kelas, berbicara dalam rapat, atau menyampaikan pesan dalam diskusi. Kemampuan public speaking sangat penting karena dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri seseorang. Selain itu, public speaking juga membantu kita dalam menyampaikan ide dengan lebih jelas dan meyakinkan, sehingga pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Selanjutnya, dalam public speaking terdapat beberapa teknik yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penguasaan materi. Kita harus memahami apa yang kita sampaikan agar tidak ragu-ragu. Yang kedua adalah penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Hindari penggunaan kata-kata yang terlalu rumit agar audiens dapat mengerti dengan baik. Yang ketiga adalah kontak mata. Kontak mata sangat penting untuk membangun hubungan dengan audiens dan menunjukkan kepercayaan diri. Yang keempat adalah intonasi suara dan ekspresi. Cara kita berbicara seperti tinggi rendahnya suara dan ekspresi wajah akan sangat mempengaruhi ketertarikan audiens. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan, serta bagaimana pesan tersebut dapat dipahami dengan baik. Dalam ilmu komunikasi terdapat beberapa unsur penting, yaitu yang pertama komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, dan pesan yaitu informasi yang disampaikan oleh media, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Komunikan yaitu penerima pesan, efek yaitu dampak dari pesan yang disampaikan. Jika salah, satu unsur ini tidak akan berjalan dengan baik, maka komunikasi bisa menjadi tidak efektif. Selain itu, komunikasi juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi tanpa kata-kata, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tangan. Dalam public speaking, komunikasi nonverbal sangat mempengaruhi. Misalnya, jika kita berbicara dengan percaya diri tetapi ekspresi wajah kita terlihat tegang, maka audiens bisa menangkap kesan bahwa kita sebenarnya tidak percaya diri. Selanjutnya, hubungan antara public speaking dan ilmu komunikasi yang sangat erat. Public speaking merupakan bagian dari komunikasi, khususnya komunikasi yang dilakukan di depan umum. Jika kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan public speaking yang efektif. Namun, dalam praktiknya banyak orang menghadapi kendala dalam public speaking. Beberapa kendala yang sering dialami adalah rasa gugup, takut salah, kurang percaya diri, dan kurangnya persiapan. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, lakukan persiapan yang matang terhadap materi yang akan disampaikan. Yang kedua, berlatih secara rutin, misalnya dengan berbicara di depan cermin atau di depan teman. Yang ketiga, berpikir positif dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang keempat, jangan takut untuk melakukan kesalahan, karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar.
Dengan latihan yang terus-menerus, kemampuan public speaking kita pasti akan meningkat. Baik, jadi kesimpulan dari public speaking dan ilmu komunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu, terutama bagi mahasiswa. Dengan kemampuan ini, kita dapat menyampaikan ide, gagasan, dan informasi dengan lebih efektif, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara di depan umum. Oleh karena itu, kita perlu terus melatih kemampuan public speaking dan memahami ilmu komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan baik dalam berbagai situasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Dadah!